Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Elvira Allen dari Biologi 61. Kali ini kita akan mempelajari mata kuliah Ekologi Tumbuhan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang siklus biogeokimia yang diampu oleh Ibu Raudah Awal, MPD. Baiklah, yang pertama adalah pengertian dari siklus biogeokimia itu sendiri. Semua unsur kimia di alam akan beredar melalui jalan tertentu dari lingkungan ke organisme atau makhluk hidup dan kembali lagi ke lingkungan. Semua bahan kimia dapat beredar berulang-ulang melewati ekosistem secara tak terbatas. Jika suatu organisme itu mati, maka bahan organik yang terdapat pada tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi komponen abiotik dan dikembalikan lagi ke dalam lingkungan. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari biogeokimia ini adalah peredaran bahan abiotik dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Selanjutnya adalah siklus biogeokimia dikelompokkan ke dalam tipe siklus gas, yaitu gas karbon, siklus nitrogen, dan siklus belerang. Dan siklus padatan sedimen yaitu siklus fosfor, serta siklus hidrologi yaitu siklus air. Yang pertama adalah siklus karbon. Karbon merupakan salah satu unsur yang mengalami daur dalam ekosistem. Dimulai dari karbon yang ada di atmosfer, berpindah melalui tumbuhan hijau, konsumen, dan organisme pengurai. Kemudian kembali ke atmosfer. Di atmosfer, karbon terikat dalam bentuk senyawa karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan bagian udara esensial yang dapat mempengaruhi radiasi panas dari bumi dan dapat membentuk persediaan karbon anorganik. Proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan hijau merupakan proses pengubahan karbon dioksida sebagai karbon anorganik menjadi karbohidrat. Sebagai senyawa hidrokarbon yang dalam hal pengubahan karbon disebut juga senyawa karbon organik. Dalam tubuh tumbuhan disertai dengan penyimpangan energi yang bersumber dari radiasi matahari. Sehingga dalam tubuh tumbuhan tersimpan energi yang disebut energi biokimia. Dalam aktivitas fisiologi tumbuhan, sebagian karbon organik akan terurai dan karbon dioksida dibebaskan lagi ke udara melalui respirasi. Sebagian karbon organik lainnya diubah menjadi senyawa organik kompleks dalam tubuh tumbuhan selama pertumbuhannya. Senyawa organik tersebut akan ditransfer ke dalam tubuh konsumen melalui proses interaksi dalam rantai maupun jaring makanan. Sehingga sebagian dari senyawa karbon organik akan tetap berada dalam tubuh konsumen seperti manusia, hewan, sampai dia mati. Setelah produsen dan konsumen mati, maka senyawa organik akan segera terurai lagi melalui proses penguraian atau dekomposisi oleh organisme pengurai dan karbon akan dilepas sebagai karbon dioksida. Karbon dioksida ke alam akan masuk ke udara atau ke dalam air. Akan tetapi, ada sebagian bahan organik yang kadang-kadang tidak bisa terurai dalam proses dekomposisi, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama dan kemudian akan berubah menjadi batu kapur, arang, dan minyak yang dalam hal ini disebut bahan bakar fosil. Berikut penjelasan singkat dari siklus karbon agar lebih mudah dipahami. Diawali dengan pembentukan karbon dioksida di udara. Karbon dioksida yang ada di udara kemudian dimanfaatkan oleh tumbuhan guna proses fotosintesis. Hasil akhir dari proses fotosintesis adalah amilum dan oksigen yang kemudian digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Dan setelah bernafas, manusia dan hewan akan mengeluarkan hidrogen dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini kemudian dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan dan begitu seterusnya. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Berikutnya adalah siklus nitrogen. Nitrogen merupakan unsur yang penting dalam kehidupan.
unsur dari asam amino yang membentuk protein dan nukleosida, serta sebagai bahan penting yang membentuk asam inti di dalam sel. Berikut penjelasan singkat dari siklus nitrogen agar lebih mudah dipahami. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Tahap pertama, daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan, bakteri Azotobacter, dan Clostridium. Selain itu, ganggang hijau biru dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Tahap kedua, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen atau tumbuhan diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merombaknya menjadi gas amoniak dan garam amonium yang larut dalam air. Proses ini disebut dengan amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas mengubah amoniak dan senyawa amonium menjadi nitrat oleh nitrobakter. Apabila oksigen dalam tanah terbatas, nitrat dengan cepat mentransformasikan menjadi gas dan nitrogen atau oksida nitrogen oleh proses yang disebut juga dengan denitrifikasi. Selanjutnya adalah siklus belerang. Di atmosfer, belerang terdapat dalam bentuk gas SO2 yang dibentuk selama adanya aktivitas vulkanis dan pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, belerang juga terdapat dalam bentuk gas H2S yang dibentuk sebagai akibat proses pembusukan bahan organik atau proses pembusukan yang terjadi dalam tanah atau air. Berikut penjelasan singkat dari siklus belerang agar lebih mudah dipahami. Siklus sulfur dimulai dari dalam tanah, yaitu ketika ion-ion sulfat diserap oleh akar dan dimetabolisme menjadi penyusun protein dalam tubuh tumbuhan. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Ketika hewan dan manusia memakan tumbuhan, protein tersebut akan berpindah ke tubuh manusia. Dari dalam tubuh manusia, senyawa sulfur mengalami metabolisme yang sisa-sisa hasil metabolisme tersebut diuraikan oleh bakteri dalam lambung berupa gas. Salah satu zat yang terkandung dalam gas tersebut adalah sulfur. Sulfur banyak terdapat di kerak bumi. Sulfur dapat diserap oleh tumbuhan dalam bentuk sulfat. Sulfur diperlukan dalam sintesis senyawa protein. Sulfat dalam tanah diserap oleh tumbuhan, selanjutnya digunakan untuk sintesis protein. Melalui rantai makanan, sulfur berpindah ke konsumen. Jika organisme mati, senyawa sulfur dalam organisme akan terurai secara aerob membentuk sulfat kembali. Dan bila penguraian berlangsung secara anaerob, menghasilkan gas sulfur dan sulfida. Gas sulfur dan sulfida juga berasal dari hasil reduksi senyawa sulfat secara anaerob oleh bakteri pereduksi sulfur. Oleh bakteri sulfur, gas sulfur dan sulfida di udara dioksidasi menghasilkan sulfur. Selanjutnya, sulfur dioksidasi lagi membentuk sulfat dalam tanah. Proses terjadinya sulfur akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu, asapnya akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolidit air, membentuk H2SO4 atau asam sulfur. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Seperti pada gambar. Air hujan akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik,
yaitu SO42-Mi. Sulfat ini mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar. Sulfur akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Selanjutnya adalah siklus fosfor. Siklus fosfor adalah proses perputaran fosfor melalui 5 tahapan dan berjalan lambat di alam. Berikut adalah proses siklus fosfor yang terjadi. Yang pertama yaitu pelapukan batuan. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Ketika batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya. Berikutnya adalah penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan herbivora dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengkonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Selanjutnya, dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk ke dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau ke air. Berikutnya, proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Selanjutnya, fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan, seperti pada gambar. Berikutnya adalah siklus air. Gudang air terbesar di alam adalah samudra. Akan tetapi, masih banyak gudang-gudang air lainnya di permukaan bumi yang berupa badan-badan perairan seperti danau, rawa, waduk, dan sungai. Dari gudang-gudang air tersebut, air akan menguap ke udara melalui peristiwa evaporasi, kemudian membentuk awan, dan akhirnya turun lagi ke bumi dalam bentuk presipitasi atau hujan. Sehingga air akan mencapai ke seluruh permukaan bumi melalui presipitasi dan terus akan bergerak lagi masuk ke bumi, mengalir ke sungai, ke danau, ke laut, menguap, dan seterusnya, sesuai dengan siklusnya. Di dalam siklus air atau siklus hidrologi, air akan berpindah melalui berbagai tahap proses yang sangat kompleks. Apalagi pada permukaan bumi yang bervegetasi seperti hutan, maka proses hidrologi menjadi lebih kompleks. Dalam siklus air, pohon merupakan media pemindahan air hujan ke tanah melalui proses penahanan sementara air hujan oleh tajuk pohon. Aliran batang, air lolos, serta sebagai pemindahan air dari dalam tanah ke vegetasi dan ke atmosfer melalui peristiwa evapotranspirasi. Butir-butir air hujan yang jatuh ditahan oleh tajuk pohon sehingga tidak langsung menimpa tanah. Penahanan air hujan oleh tajuk pohon akan mengurangi resiko tetesan langsung ke tanah, sehingga aliran permukaan dapat dikendalikan. Air hujan yang ditahan oleh tajuk pohon sebagian dialirkan perlahan-lahan melalui batang yang disebut sebagai aliran batang atau stem flow. Sebagian jatuh langsung dari tajuk atau melalui penetesan dari daun dan cabang-cabang pohon yang disebut sebagai air lolos atau trough fall. Dan sebagian lagi tertahan sementara oleh tajuk, kemudian diuapkan kembali ke udara yang disebut sebagai air intersepsi. Pada daerah yang bervegetasi pohon, air lolos dan aliran batang merupakan bagian dari presipitasi yang sampai ke permukaan tanah dan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi.
Infiltrasi air hujan pada daerah bervegetasi akan lebih besar bila dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.